Cinta di Bawah Tangan episode 14 Oktober. Akhirnya detik-detik menegangkan untuk Hana dan Tian pun barulah dimulai. Hana berjanji pada Tian akan memperjuangkan hubungan mereka dan akan berusaha membuat Tian mengingat dirinya ya guys ya. Hana begitu khawatir dengan apa yang akan Tian hadapi, apalagi Yuda datang dan mengatakan Hana sudah lalai dan Yuda akan eh, membawa Tian kembali ke rumahnya setelah proses operasi Tian selesai ya guys ya. Yuda ingin memisahkan Hana dan Tian. Hana pun khawatir jika Yuda sampai tahu dengan apa yang dialami Tian dan atas tindakan Ira, Yuda akan membuat alasan akan menuntut Ira ya guys ya dan akan memproses Ira. Hana tidak ingin jika Yuda tahu kejahatan apa yang sudah Ira lakukan pada Tian ya guys ya. Proses operasi Tian berjalan dengan lancar dan Yuda langsung mengusir Hana dan Alvin ya guys ya. Yuda menyeret Hana namun Jihan menampar Yuda dan mengancam Yuda untuk tidak mengganggu Hana. Jihan memberitahu pada Yuda jika Tian tidak kehilangan ingatannya, membuat Yuda tak percaya. Jihan memerintahkan Sapam untuk mengusir Yuda. Karena Tian mendengar ada keributan, Tian pun bangun dari tempat tidurnya ya guys ya. Walaupun Tian baru saja menjalani operasi, Tian tidak peduli. Tian terjatuh karena Tian tidak ingin Hana meninggalkannya ya guys ya. Hana merawat Tian dan dengan sabar Hana terus memberi semangat pada Tian. Tian sangat bahagia begitu juga dengan Hana. Mereka akhirnya bisa menjalani hari-hari bersama kembali ya guys ya. Tian kembali pulih dan bisa kembali pulang ke rumahnya. Tian pun berniat untuk mengadakan syukuran di tempat panti asuhan sebagai wujud rasa syukur atas kesehatan yang ia rasakan sekarang ya guys ya. Misya Pano melihat Tian, mereka sangat terkejut ketika melihat Tian sudah pulih. Misya pun sengaja menemui Hana ke toilet guys ya dan membuat keributan. Misya hampir saja menampar Hana namun Hana menangkis tamparan Misya dan ketika Misya akan memukul Hana dengan pas bunga, Misya pun malah tergelincir guys ya dan jatuh. Namun liciknya Misya, malah Misya menuduh Hana yang mendorongnya. Dan Tian percaya dengan Hana ya guys ya. Hana tidak akan berbuat sesuatu hal yang sekejam itu pada Misya maupun pada siapapun ya guys ya. Misya dibawa ke rumah sakit, Misya mengalami pendarahan. Dan bayi yang ada dalam kandungan Misya pun tidak bisa diselamatkan dan pada akhirnya bayi itu pun meninggal dalam kandungan. Pano syok mendengar berita itu. Misya pun sadar, namun ketika ia melihat perutnya sudah tidak ada lagi, Misya langsung syok dan menanyakan keberadaan bayinya. Pano berusaha menjelaskan pada Misya agar Misya bisa menerima kematian anaknya yang belum sempat ia lahirkan karena ulahnya sendiri ya guys ya, bukannya Misya menyadari kesalahannya, Misya menyimpan dendam pada Hana. Sedangkan Hana sedang menikmati kebersamaannya bersama Vano. Tian menanyakan kesehatan Tian merayakan kesehatannya ya guys ya. Hana tidak menyangka Tian bisa sehat seperti sedia kala ya guys ya. Seperti apa yang sudah mereka lewati, Hana semakin bahagia. Misya membuat laporan ke kantor polisi untuk melaporkan Hana, padahal kematian anaknya itu adalah ulahnya sendiri ya guys ya. Namun karena dendamnya pada Hana membuatnya tidak bisa menyadari salah yang ia lakukan sendiri. Ira mengalami kelumpuhan. Ira sangat menderita, jari-jarinya tidak bisa digerakkan ya guys ya. Ira memanggil-manggil Hana dan Alvin, namun Alvin dan Hana pun tidak ada di tempat. Lalu Ira pun menangis kembali menyalahkan Tian. Ira belum juga menyadari kesalahannya dengan sakit yang ia rasakan tidak cukup untuk membuat Ira berubah baik pada Tian. Karena
Ulahnya Tian harus mengalami kesakitan dan harus menjalani operasi ya guys ya. Laporan Misha dan Pano kepada polisi sudah diterima dan Pano Misha meminta polisi untuk segera menjemput Hana. Alasan Misha dan Pano agar Hana tidak kabur dan langsung mempertanggungjawabkan kejahatan yang memang tidak Hana lakukan ya guys ya. Misha Pano pun datang membawa polisi untuk menangkap Hana dengan tuduhan palsu dan fitnah yang Misha buat pada polisi. Polisi pun datang dan menjemput Hana dan membawa surat perintah untuk membawa Hana. Misha sangat puas melihat Hana yang panik. Misha ingin segera melihat Hana mendekam di penjara ya guys ya. Polisi tidak membawa Hana karena belum adanya cukup bukti tentang kejahatan Hana yang mendorong Hana hingga terjatuh mengakibatkan bayi Misha meninggal ya guys ya. Saksikan kelanjutan episodenya esok malam hanya di SCTV dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys ya. Terima kasih.